Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mereview cara membetulkan mesin dongpeng 180 kerusakan susah hidup. Mesin susah hidup disebabkan karena bocor kompresi atau bocor klepnya, guys. Jadi mesin bocor klep ini susah dihidupkan, guys. Maunya dipancing dulu, berapa pancingan juga masih nggak hidup. Kalau memang benar-benar susah hidup, coba kita hidupkan mesinnya 2-3 kali engkol. Apa mau hidup enggak? Kita engkol mulai, tidak hidup, guys. Kita engkol lagi, tidak hidup, guys. Dan dari kemarin juga diengkol sudah nggak hidup, guys. Jadi kita putuskan, kita bongkar karena ada suara dengar bocoran dari knalpot, anginnya bocor. Karena bocornya angin jadi susah hidupnya. Jadi setelah itu kita putuskan, kita buka dekselnya. Opir. Kita buka baut injek pomnya, guys. Baut injek pom menggunakan kunci 16, guys. Jadi karena agak susah, kita pakai kunci Inggris aja. Kita lakukan pembongkaran piano klepnya sudah ini, guys. Kita lepas piano klep, kita lepas sama sopitnya sudah kita lepas. Lalu kita akan langkah berikutnya, kita melepas baut deksel, guys. Baut deksel menggunakan kunci 19 ini, guys. Biasanya mesin Cina nih 18, ini ternyata 19. Jadi sudah kita carikan yang 18, ternyata nggak akur karena kebetulan yang ini 19, guys. Kita cari kunci 19 dulu, guys. Kunci shock 19 untuk membuka deksel. Nah, setelah dapat ini kuncinya, kita bisa lakukan pembukaan. Kita buka baut deksel, ada 4 buah baut, guys, menggunakan kunci 19. Kunci shock yang lebih kuat, guys, biar tidak leslek. Jadi kunci 19 kita buka dekselnya, guys. Pembongkaran deksel harus lebih teliti
dan bautnya jangan sampai ada yang tercecer nanti. Kita buka guys bautnya, 4 buah baut. Empat buah baut kita buka guys, pelan-pelan tapi pasti kita buka 4 buah baut, yang dikarenakan mau kita buka dekselnya guys, atau silinder head atau deksel ini guys harus rapat di klep-klepnya dan di perpak-perpaknya, karena kalau tidak rapat dia akan terjadi kebocoran. Jika yang bocor pada perpaknya ya bisa masuk oli, air masuk ke dalam bak oli guys, jadi macet juga mesinnya. Jika sudah kita buka, bisa kita cek puringnya. Ini bagus guys, puring bagus, puring atau silinder liner guys, silinder liner atau puring. Jadi silinder linernya masih bagus, tidak ada gores-gores atau luka jeglong atau aus, tidak ada. Sekarang sudah bisa kita lakukan pembukaan klep atau disekir klep, karena posisi kita jauh dari spare part guys, jadi kita lakukan sekir aja. Kita sekir klepnya hingga rapat, nanti bisa kita hidupkan. Penyekiran klep ini guys, karena kalau menurut bocorannya ini bocornya agak besar, jadi mungkin sekitar 1 jam 1 klepnya, jadi kalau 2 klep 2 jam guys. Tapi yang satunya agak ringan, jadi yang satunya tinggal ngaluskan aja, tinggal yang di finish aja, di ampere finish ini. Kalau yang ini kalau enggak 2-3 kali untuk ampere yang kasarnya, proper apa itu namanya. Jadi kita lakukan penyekiran dulu guys. Setelah kita sekir nanti bisa kita pasang lagi. Ini kemarin hidupnya susah guys, kita pancing sama oli masih tidak hidup, pancing sama bensin masih tidak hidup, pancing sama solar bisa nggak hidup. Yang pernah hidup itu pancing sama bensin, tapi masih susah kita hidupnya. Ini kita sekir karena bocor, karena mesin diesel ini kalau dia ada kebocoran tidak mau hidup guys, susah hidupnya, karena pembakaran itu melalui tekanan kompresi. Tekanan kompresi yang tidak cukup maka susah akan menjadi hidup, maka susah juga terbakar bahan bakar minyaknya. Emang sih kalau sudah hidup ya hidup terus ya, soalnya sudah hidup sudah terbakar. Tapi kalau mau menghidupkannya ini yang susah guys. Pembakaran mesin ini menggunakan tekanan kompresi, jadi perlu kompresi
separuh, jadi nggak hidup kalau bocornya banyak. Nah ini guys, kita sudah sekir, ini kelihatannya sudah halus. Ini namanya, ini sudah kelihatan mulus, meling-meling, mengkilat ya. Ini berarti sudah guys. Kalau sudah keliling begitu, berarti terkena ampril galau. Nah begini kan kelihatan semua sudah mengkilat tuh. Itu berarti posisi sekiran sudah bagus. Jadi nah itu yang klep isap sama klep buangnya sudah bagus semua. Bisa kita lakukan, kita bersihkan dulu penghidupan, pemasangan klep sama pir klepnya guys. Karena ini belum dibuka yang sebelahnya jadi susah, jadi kita akan tekan aja menggunakan tangan guys. Memang agak susah dan bisa dibilang susah, tapi kalau karena sudah biasa jadi tetap juga kena, mungkin cuma memakan waktu lebih banyak. Kita buka, kita pasang yang di klep buangnya guys. Nah ini sudah selesai satu guys, tinggal satu lagi. Cuma menggunakan tekanan tangan aja guys, nggak pakai alat bantu kunci atau gimana, karena kita nggak membuka knalpot dan lain-lainnya ini, jadi nggak bisa pakai kunci. Jadi bisanya cuma pakai tangan aja, jadi nggak apa-apa lah, yang penting selesai juga kan. Sebenarnya biasanya pakai kunci lebih ringan, kita tekan pakai kunci, diinjek pakai kaki, jadi tinggal masukin sepinya aja. Ini sambil masukin sambil neken pakai tangan juga, jadi lebih berat sebenarnya, tapi bisa masih nggak apa-apa. Ini kita cek kuku klep yang lebih kecil di bawah ininya guys, bentuknya. Jadi untuk yang lebih lebar di atasnya. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Klepnya, pemasangan kuku klep ini guys harus benar-benar masuk, karena kalau tidak masuk di loop lane-nya nantinya akan lepas pas posisi hidup. Jadi berbahaya guys, kalau lepas posisi hidup bisa meledak karena jebol-menjebol tertumbur oleh klep itu guys. Perlu tenaga besar, tenaga ekstra nih guys, untuk memasang kuku klepnya. Kita tes pakai kunci susah. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on baby, let it go. Make me find again. Love is you, realize. Love is you.
setelah pemasangan kuku klep selesai, jadi pasang klepnya itu sudah selesai ke dekselnya, jadi kita akan memasang dekselnya guys. Kita pasang deksel menggunakan pelumas, oli atau gemuk guys. Kita karena ini ada oli, kita pakai oli aja, karena kalau pakai lem nantinya dia akan kotorannya kemana-mana, jadi kita lakukan pakai oli aja guys, karena menggunakan oli juga efektif. Yang penting perpaknya bagus. Deksel sudah terpasang, deksel atau silinder head sudah terpasang guys. Jadi sudah pemasangan silinder head sudah dimulai. Ini tinggal pemasangan baut silinder head atau baut deksel. Baut deksel ada 4 menggunakan kunci 19. Kita kencangkan dengan rata dengan diagonal guys, atau selang-seling. Ini kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Ini kita kencangkan pakai tangan aja dulu biar rata, biar nggak terlalu bengkang. Kencangkan semua baut, 4 buah baut 19 menggunakan kunci shock. Nanti kita akan kencangkan, kita sambung dengan shock bekas sprekes. Karena harus kencang guys, kalau nggak kencang airnya masuk ke dalam bak mesin, jadi mesin bisa macet. Nah ini setelah kita mulai pengencangan, bisa kita lakukan pengencangan menggunakan sambungan kunci. Jika menurut teman semua ini bermanfaat, tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya, oke? Bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Karena jika teman semua sudah subscribe dan like dan komen, jadinya channel ini bisa berkembang dengan sendirinya. Jika teman semua mau komen dan like and subscribe, karena subscribe itu gratis dan sangat bermanfaat buat saya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, semoga cepat-cepat subscribe karena subscribe itu gratis. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga dapat rezeki berlimpah dan rezekinya bertambah banyak. Setelah pemasangan deksel baut 4 itu sudah kencang semua, sekarang kita memasang bonetnya guys, atau untuk tutup klep, dan namanya bonet kalau tempat saya. Kita baut bonet menggunakan 1 buah baut 12 atau menggunakan kunci 13. Jika teman-teman mempunyai masalah mesin yang susah hidup, jika ada suara ngebces atau bocor, itulah namanya bocor klep atau bocor pak deksel. Bocor pak deksel juga bisa susah hidupnya guys.
kita lakukan pengencangan. Setelah selesai pengencangan baut injek pom yang dari injektor, kita kencangkan sampai benar-benar kencang biar tidak ada kebocoran minyak, karena kalau bocor susah juga hidupnya nanti guys. Kita kencangkan dan kita sambil ngopi dulu biar agak rileks dan tidak sepeneng guys, karena kita servis tuh harus santai, yang penting jadi bagus hasilnya. Ini setelah selesai kita bisa melakukan menghidupkannya atau pengengkolan mesin. Kita engkol mesinnya sampai hidup. Kalau nggak hidup ya percuma kita servis guys. Jadi kita hidupkan sampai hidupnya mudah. Kita pemasangan baut oli, tutup oli dulu guys, karena ini belum diisi oli. Kita lakukan penutupan baut buangan oli menggunakan kunci 18 ini guys. Kunci 18 yang kita gunakan untuk mengunci baut buangan oli. Setelah selesai buangan oli, kita akan lakukan pengisian olinya guys. Buangan oli sudah, lalu kita isi olinya. Olinya menggunakan oli Meditran dan 2,5 liter. Kalau menurut peraturannya 2,5 liter, 2,5, jadi 2 liter 1/4 guys. Tapi lebih bagus lebih sedikit, jadi 2,5 liter. Mudah-mudahan ini bermanfaat menurut teman semua dan hasilnya biar lebih bagus. Jangan lupa tinggalkan pesan. Jika Anda nggak suka atau nggak suka, yang penting berkomentar apa yang sebenarnya. Jadi saya bisa lebih tahu kekurangan saya guys. Ini video ini cukup untuk pemula aja, bagi yang sudah biasa ya mohon maaf kalau kurang tepat. Inilah saya bisanya. Jadi penggantian penyikiran klep ini buat pemula yang belum tahu, ini biar bisa jadi tahu. Inilah caranya kita akan engkol guys. Tidak hidup guys, jadi kita lakukan kembali. Mungkin minyaknya belum turun guys, jadi matikan kembali dan kita tes, hidupkan lagi apakah masih hidup. Kalau dihidupkan lagi keduanya masih hidup, berarti sudah normal guys.